Halo sahabat teacher, kembali lagi bersama kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video ini saya mau sharing sekaligus mau mengklarifikasi beberapa cuitan-cuitan atau potongan video yang ada di sosial media tentang deep learning dan kurikulum merdeka. Apakah kurikulum merdeka akan dihapus dan digantikan oleh kurikulum deep learning? Nah, buat teman-teman jangan di skip video ini ya supaya paham. Di sini saya akan menjelaskan itu semua. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan share video ini jika bermanfaat. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman pendidik semua pernah lihat beberapa video-video yang ada di TikTok maupun di YouTube. Termasuk saya juga yang di situ menjelaskan katanya Menteri Pendidikan baru kita yaitu Bapak Abdul Mukti katanya sempat menyebutkan akan menggagas kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini. Dan ternyata Pak Abdul Mukti membantah perkataan tersebut ya teman-teman, bahwa deep learning itu adalah bukan kurikulum kita yang baru, tetapi deep learning ini adalah sebagai pendekatan belajar. Deep learning itu dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang mendalam, yang artinya adalah pendekatan belajar untuk meningkatkan kapasitas siswa. Nah, deep learning ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Jadi pembelajaran dengan pendekatan deep learning ini kita bisa memberikan materi lebih mendalam lagi gitu. Jadi sampai anak-anak bisa paham sesuai dengan topik subtopik yang kita berikan pada saat itu. Nah, deep learning ini memiliki 3 elemen utama nih teman-teman, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Dimana mindful learning ini adalah menyadari keadaan murid yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi guru-guru itu harus paham bahwa kemampuan murid itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu nih dengan murid. Kalau bisa kita mengelompokkan murid, ini sudah saya kasih tahu di video-video sebelumnya gitu ya, supaya memudahkan kita untuk mengerti kalau murid-murid kita itu berbeda. Jadi tidak boleh disamakan satu murid dengan murid yang lainnya. Jadi kita bisa mengelompokkan sesuai dengan keunikan mereka masing-masing atau karakteristik mereka. Yang kedua adalah meaningful learning, yaitu mendorong murid berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, joyful learning, di mana di sini mengedepankan kepuasan dan pemahaman mendalam, tentunya dengan pembelajaran yang enjoy. Deep learning ini juga dirancang guna membantu siswa agar lebih memahami materi melalui metode dengan menekankan pada eksplorasi dan pemikiran kritis. Jadi diharapkan murid-murid kita dengan menggunakan metode ini juga bisa lebih aktif gitu, dan pemahaman mereka tentang materi yang kita berikan bisa lebih maksimal. Nah, setiap elemen yang sudah saya sebutkan tadi yang ada 3 ini dirancang guna menciptakan suasana pembelajaran yang bukan hanya mengutamakan pengetahuan tetapi juga pengalaman yang bermakna bagi siswa dengan cara meminimalisir materi namun mengeksplorasi lebih mendalam. Jadi tidak hanya kita memberikan materi aja atau presentasi di depan gitu. Jadi kita bisa mengeksplor topik subtopik yang sudah berikan dengan cara misalnya praktek. Nah, dengan salah satu kegiatan tersebut bisa menambah pengalaman anak-anak. Nah, teman-teman, rencananya untuk mengaplikasikan pendekatan atau metode deep learning ini akan diterapkan di tahun 2025 mendatang. Namun untuk merealisasikannya itu tentunya butuh persiapan yang sangat matang ya teman-teman, seperti ada pelatihan guru dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Jadi, apakah deep learning ini akan menggantikan kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan saat ini? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, karena deep learning ini bukan kurikulum baru, tetapi ini pendekatan dalam proses pembelajaran kita di kelas.
Dan Bapak Abdul Mukti juga menyampaikan bahwa kementerian terkait saat ini juga belum mengambil keputusan apakah akan mengganti kurikulum Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh menteri terdahulu yaitu Pak Nadiem Makarim. Maka dari itu kurikulum Merdeka Belajar ini masih berlaku saat ini ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah risau, gak usah galau karena kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Dan juga pihaknya masih akan melakukan kajian juga untuk menentukan kurikulum yang tepat dengan materi pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana dengan nasib kita di pendidikan anak usia dini? Apakah kita juga harus menerapkan pendekatan tersebut, yaitu pendekatan deep learning? Tentunya pendekatan ini digunakan atau diaplikasikan di seluruh jenjang pendidikan, baik itu pendidikan anak usia dini, SD, SMP maupun SMA ya teman-teman. Tapi kita tidak perlu risau, kita tidak perlu khawatir gitu bagaimana menerapkannya, apakah harus sekarang gitu. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu ya, karena pendekatan ini belum disahkan oleh menteri baru kita juga gitu. Dan jikapun ini harus segera diaplikasikan di lembaganya gitu, dan nanti juga guru-guru atau pendidik-pendidik kita baik itu mungkin PAUD, SD, SMP maupun SMA akan ada pelatihan kembali maupun akan ada pemberian modul ajar gitu, modul tentang penjelasan pendekatan atau metode ini. Nah itu dia teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan di video ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham atau mengerti gitu dan apa yang harus lembaga saya lakukan, misalnya silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar maupun bisa chat atau DM di akun Instagram saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. See you on the next video.